Hai, perkenalkan nama saya Stella Karista, Sekolah SD 1 Sungai Dampu. Saya kelas 5 bercita-cita menjadi guru. Supaya mengatasi perubahan kondisi alam. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat terdampak oleh perubahan kondisi alam. Dampaknya, masyarakat bisa kehilangan pekerjaan, kekurangan gizi, dan banyak permasalahan lainnya. Selain itu, kerusakan lingkungan membuat sumber daya alam tidak bisa dimanfaatkan kembali. Akibatnya, kondisi ekonomi pada suatu daerah atau negara bisa menurun. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi bahkan mencegah kemudian perubahan kondisi alam. Berikut adalah beberapa contohnya. 1. Melatih budaya sadar bencana. Terjadinya bencana alam tidak dapat dihindari, bahkan beberapa bencana alam tidak dapat dicegah oleh manusia karena terjadi secara alami dan tiba-tiba. Oleh karena itu, budaya sadar bencana harus dilatih, misalnya dengan melakukan pelatihan tentang asal muasal suatu bencana, serta tanda-tanda sebelum bencana terjadi bersama ahli. Kamu juga harus mengetahuinya apa saja yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Contohnya, ketika terjadi gempa, hal-hal yang dapat dilakukan diantaranya sebagai berikut. A. Saat terasa gempa, segera jauhi jendela, kaca, dan benda-benda yang berat. B. Jika kamu masih di dalam ruangan tertutup, segeralah keluar ruangan dan cari titik kumpul yang luas dan jauh dari bangunan, seperti lapangan. C. Jika tidak memungkinkan keluar, merangkaklah sedekat mungkin ke lantai. D. Lindungi bagian kepala dan seluruh tubuh jika memungkinkan. E. Berlindunglah di bawah meja yang kokoh. F. Berpeganganlah pada salah satu kaki meja sampai gempa berhenti dan segera keluar. 2. Penerapan prinsip 3R. Pernahkah kamu mendengar istilah 3R? Hal ini berkaitan dengan pengelola sampah yang terdiri atas reduce, reuse, dan recycle. Prinsip ini berguna untuk mengulangi dan mengatasi permasalahan sampah, terutama sampah plastik. Reduce adalah upaya mengurangi pemakaian barang sekali pakai yang berpotensi menjadi sampah. Contohnya seperti mengganti sedotan plastik dengan sedotan stylus yang dapat dicuci dan digunakan kembali. Reuse adalah upaya memakai ulang barang yang masih bisa digunakan. Contohnya dengan memanfaatkan botol plastik bekas menjadi pot tanaman. Adapun recycle adalah mendaur ulang barang ataupun sampah untuk menjadi barang yang berguna. 3. Bioremediasi. Limbah industri yang berbahaya bagi lingkungan harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang, karena dampaknya tidak hanya mencemari lingkungan saja, tetapi bisa mengganggu kesehatan masyarakat di daerah sekitar. Salah satu pengolahan limbah industri adalah bioremediasi. Caranya yaitu dengan memanfaatkan proses alami yang dilakukan mikroba ataupun tanaman tertentu. Zat yang terkandung pada limbah akan menjadi sumber makanan bagi mikroba dan tanaman tersebut. Selain itu, limbah juga akan dipecah menjadi zat yang aman bagi lingkungan. 4. Tebang pilih dan reboisasi. Hutan memang sudah menjadi sumber kehidupan semua makhluk hidup. Selain menghasilkan oksigen yang sangat berguna, pohon-pohon di hutan juga dimanfaatkan untuk bahan bangunan, bahan baku perabot, dan bahan pembuatan kertas. Tentunya penebangan pohon di hutan tidak dapat dihindari demi memenuhi kebutuhan tersebut. Hutan tetap terjaga, maka perlu diterapkan sistem tebang pilih. Caranya dengan menebang pohon yang sudah cukup umur dan membiarkan pohon yang belum cukup umur untuk tumbuh. Selain itu, reboisasi atau penanaman kembali hutan yang telah gundul jika perlu dilakukan. Dengan demikian, perubahan kondisi alam seperti banjir dan longsor dapat teratasi. Terima kasih.